Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, hari ini kajian kita adalah malaikat-malaikat Allah. Tentu kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kenapa hanya jin dan manusia yang disuruh tunduk patuh kepada Allah? Kenapa malaikat tidak dikatakan harus tunduk patuh? Karena memang pada hakikatnya malaikat ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah tunduk patuh, karena malaikat tidak memiliki nafsu. Jadi malaikat ini adalah sebuah perangkat Allah yang pekerjaannya itu pasti. Jadi membedakan antara hak dan batil. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati, perjalanan daripada spiritual pada puncaknya juga adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita tahu jumlah malaikat yang Allah ciptakan tidak terhitung jumlahnya dan sangat banyak, tetapi yang wajib kita imani ada 10. Sahabat Nusantara, jika kita seorang praktisi spiritual, tentulah kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Terkadang seorang praktisi ataupun ahli spiritual mengklaim bahwasanya beberapa amalan, wirid, zikir, dan benda-benda bertuah sudah memiliki khodam, sudah ada malaikatnya. Apakah benar seperti itu? Bahwa malaikat yang luasnya antara langit dan bumi itu hanya seekor malaikat? Jika dia turun ke dunia ini saja, mungkin telapak kakinya saja nggak bisa menampung betapa besarnya para malaikat itu. Dan kecepatannya juga melebihi cahaya yang ada di dunia ini. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, saya menghimbau, berpesan kepada sahabat-sahabat Nusantara yang mendalami spiritual ataupun sedang belajar spiritual ataupun yang sedang mengamalkan spiritual, waspadalah dan hati-hatilah. Apakah benar sahabat-sahabat Nusantara itu beriman kepada para malaikat, atau malah sebaliknya, ternyata bermakhluk jin? Jadi di sini kita harus menggunakan logika yang sehat, logika yang merdeka, freedom, dan hati yang terbuka, bukan karena dogma
ataupun doktrin. Jika kita mengamalkan satu wirid, maka wirid tersebut harus kita kaji dulu, harus kita perhatikan dulu. Apakah wirid tersebut memang bersumber, maksud saya, dari Al-Quran, ataukah ada campuran di dalamnya? Karena di sini adalah jelas itu perkataan Allah, firman-Nya Allah. Jika mantra ataupun doa tersebut dicampurkan dengan unsur-unsur bahasa daerah, tentu akan mengurangi yang namanya kemurnian. Berarti di sini bukan malaikat, tapi sudah bercampur dengan unsur yang lain. Jadi kita harus bisa memahami. Apalagi benda bertuah, jimat yang kita anggap memiliki khodam, pendamping gaib, kita mengklaim ataupun orang yang mengklaim bahwa ini adalah khodamnya malaikat. Dari mana kita tahu itu malaikat? Jadi sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, sadarlah, berpikirlah, bertanyalah, merenunglah. Malaikat yang begitu luar biasanya kecepatannya, terbuat dari cahaya Allah, dan dirinya dan wujudnya begitu antara luasnya bumi dan langit, bisa dimasukkan ke dalam benda. Apakah ini tidak pembodohan? Kalau jin, iya. Jangankan dia ke dalam benda. Beras yang masih kering saja pun dia bisa masuk. Itu kalau jin. Tapi kalau malaikat, nah, disinilah sahabat-sahabat harus bisa sedikit kritis untuk keselamatan perjalanan daripada spiritual kita. Mohon maaf, ada sahabat-sahabat, bukan saya menyinggung, tapi saya menyampaikan berbagai informasi. Tidak ada niat saya di sini untuk menyakiti, tidak ada. Saya hanya menyampaikan berdasarkan pengalaman spiritual saya. Jadi, tidak segampang itu sahabat-sahabat Nusantara. Kita mengamalkan satu doa, bahwa doa tersebut memiliki khodam malaikat, belum tentu. Tetapi Pak, kita kan membacanya ayat suci Al-Quran, misalnya ayatul kursi. Tentu itu kan khodamnya adalah malaikat. Betul. Bisa jadi, bisa juga tidak. Apalagi ayat-ayat Allah yang dicampur adukkan dengan bahasa budaya kita. Jadi salah Pak? Tidak. Tapi Pak, selama ini saya berhasil Pak mengamalkan doa-doa yang digabungkan dengan bahasa daerah. Di sini saya tidak bicara berhasil atau tidak, tetapi kebenaran yang sejati adalah tidak tercampurnya antara air dengan minyak, bukan air dengan air. Walaupun antara air laut dengan air tawar tetap ada batasannya. Tidak bisa dia tercampur. Apalagi dengan air dengan minyak, tentu juga ada batasannya. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada malaikat-malaikatnya. Karena malaikat ini gak pernah salah. Kalau setan iblis itu memang tempatnya dia salah. Nah kalau kita kan pasti bisa salah, bisa benar. Apakah kita mengikuti langkah-langkah setan? Apakah kita masuk ke dalam ranah malaikat?
Ingat, ini bukan cerita agama atau ini dogma, tidak. Saya bicara secara spiritualis. Banyak teman-teman saya juga terjebak dalam hal ini. Mereka merasa bahwasanya mereka berkhodam malaikat. Segampang itu mereka mengucapkan. Karena memang jin ini tadi tanpa kita sadari telah mempengaruhi pikiran, hati, dan jiwa kita. Sehingga dia merasa nyaman, diagungkan, kebenaran. Padahal kita terjerumus dalam kesesatan. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, hati-hatilah dalam belajar spiritual, apalagi yang berbaur dengan kebatinan, ya kan, ilmu gaib. Jika memang niat daripada sahabat-sahabat mencari daripada ridho Allah, maka perlu kita pertanyakan, perlu kita kritis. Bagaimana mungkin malaikat yang begitu luar biasanya bisa dimasukkan ke dalam benda dan bisa kita gampang untuk memanggilnya? Apakah ini benar? Jadi Pak, kami harus bagaimana? Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati, sebenarnya tidak ada seorang pun di dunia ini, termasuk saya, yang bisa mengajarkan bahwa kita harus seperti ini misalnya, baru bisa mendapatkan khodam malaikat. Belum tentu. Maka taraf daripada manusia itu adalah ada 4. Pertama adalah makhluk. Makhluk itu ya kita tahu seperti binatang. Banyak manusia seperti binatang. Singkat ceritanya seperti itulah. Penjabarannya jabarkan sendirilah. Takutnya nanti ini materi terlalu panjang. Yang kedua, setelah kemanusiaannya itu naik dia level, setelah makhluk naik levelnya itu ke manusia. Jadi manusia sudah punya aturan, udah nggak seperti binatang lagi, tidak melanggar lagi karena ada aturan. Oh, ini mencuri nggak boleh. Oh, ini kita kalau berbohong nggak boleh. Nah, itu istri orang janganlah, nggak boleh itu. Kalau binatang kan suka-sukanya. Tetapi apabila dia menyadari unsur kebinatangannya dalam dirinya, maka naik level dia menjadi manusia. Setelah manusia dia, maka dia menjadi hamba. Nah, disinilah proses daripada malaikat Allah akan melirik, akan melihat kesungguhan hati kita. Hamba itu tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Walaupun banyak manusia sekarang mengatakan kepada dirinya ataupun orang lain hamba Allah. Kalau kita biasanya ngasih impak hamba Allah, boleh-boleh. Tetapi sebenar-benarnya itu bukan seperti itu. Kalau kita mengatakan hamba Allah, tentu perilaku, sikap, dan perkataan kita memang benar-benar hamba Allah, tidak bergantung kepada selain Allah. Kalau tidak dipertanyakan kehambaannya, berarti tidak benar. Iya kan? Nah, selanjutnya adalah setelah kehambaannya memang benar-benar teruji, maka naik level lah dia menjadi pengganti Allah, yaitu wali Allah. Wali Allah ini sudah pembuat sistem, sudah pengatur, dan kewaliannya sendiri pun biasanya disembunyikan, atau bahkan kewaliannya sendiri pun tidak tahu. Nah, itu nanti kita bahas di kajian selanjutnya atau di sesi selanjutnya. Kita lebih fokus kepada malaikatnya. Jadi sahabat-sahabat Nusantara, jangan terlalu cepat, jangan terlalu kita menerima doktrinisasi dari seorang guru spiritual. Kenapa saya katakan? Karena banyak di sini, karena unsur uang, karena unsur harta, mereka menghalalkan segala cara. Walaupun sebenarnya praktisi dari supranatural itu atau paranormal itu, kita katakan sebenarnya hati mereka pun tidak menginginkan seperti itu, mungkin keadaan. Tetapi pesan saya kepada saudara-saudara saya
yang berahli profesi spiritual, ya kan? Saya tidak menyinggung, tidak. Saya mengerti keadaan kalian. Jadi di sini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita juga. Karena iman ini juga berproses, naik, bertaraf dia. Jika kita tidak menyadari ini tadi, maka kita akan pengikut daripada jin tersebut. Ingat, sahabat-sahabat Nusantaraku, jin ini sangat sakti, usianya ribuan tahun. Dia bisa saja menjerumuskan kita dalam hal kebaikan, apalagi dalam kesesatan, jelas nyata dia. Jadi di sini saya menekankan pentingnya kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jika kita sendiri tidak pernah beriman kepada dia, tidak menyentuh iman daripada malaikat itu sendiri, bagaimana mungkin malaikat itu bisa datang kepada kita? Itu di luar logika, bertolak belakang dengan pemikiran yang sehat. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati, pesan saya, berhati-hatilah, waspadalah. Saya tidak merasa lebih hebat daripada saudara-saudara, tidak. Saya merasa lebih berilmu, tidak juga. Saya hanya berani menyampaikan saja apa yang menjadi pengalaman spiritual saya. Saya tekankan di sini adalah pengalaman spiritual saya. Saya coba berbagi kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara. Berimanlah kepada malaikat-malaikat Allah, karena sesungguhnya hanya malaikat Allah yang bisa memilah antara hak dan batil, baik secara spiritual, intelektual, maupun dalam ilmu kerohanian atau kebatinan. Karena hanya maksud saya hanya malaikat saja yang bisa menyelamatkan kita dalam proses perjalanan menuju Allah. Makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang agung, mendekatkan diri juga dia kepada Allah melalui proses daripada Jibril alaihissalam. Ingat, ini bukan dakwah. Ini saya juga bukan ustadz. Saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman spiritual saya. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan pelajaran secara langsung kepada sahabat-sahabat yang mendalami spiritual. Percaya dan yakinlah, tidak ada seorang pun yang mampu mengajarkan daripada malaikat-malaikat Allah. Berarti tidak ada seorang pun, ya Pak? Ya, termasuk saya. Karena malaikat adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Maka dikatakan di situ, jika kita bertakwa, jika kita beriman, jika kita berbuat baik, jika kita beramal soleh, maka Allah secara langsung mengajarkan ilmunya kepada kita, yang kita sendiri belum pernah mempelajarinya. Inilah yang dikatakan ilmu laduni. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, sekali lagi saya katakan tidak ada menyinggung satu profesi apapun, tidak, hanya berbagi informasi saja. Diterima silahkan, tidak terima pun ya silahkan saja. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, karena jika saya lanjutkan sangat panjang. Mungkin di sisi lain kita akan bahas kembali atau di kajian lain. Semoga bermanfaat kepada sahabat-sahabat Nusantara. Belajarlah mulai sekarang dengan baik dan benar. Kritislah dalam proses pembelajaran agar kita selamat dunia akhirat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat semuanya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.